Halo semuanya, saya Tika Ariza Puteri. Hari ini kita akan membahas topik pakaian traveling yang jangan pernah dipakai ke bandara atau di pesawat. Dengan pengalaman saya selama 15 tahun sebagai pramugari senior, saya telah melihat banyak hal di bandara dan di dalam pesawat, termasuk bagaimana pilihan pakaian dapat memengaruhi perjalanan seseorang. Seorang penumpang pernah masuk ke bandara dengan sepatu bot tempur, hoodie kebesaran, dan jeans sobek. Terlihat keren sampai semuanya jadi masalah. Sepatu bot harus dilepas, hoodie memicu pemindai sabuk penuh logam, pemeriksaan menyeluruh, dan akhirnya ketinggalan gerbang. Semua hanya karena satu pilihan pakaian. Apa yang Anda kenakan ke bandara benar-benar bisa menentukan bagaimana seluruh perjalanan Anda terasa. Dari antrean keamanan hingga suasana bersama teman sebangku, dari penundaan hingga peningkatan kelas yang tak terduga, pakaian Anda berbicara lebih keras daripada boarding pass Anda. Video di kanal Tika Ariza Puteri ini akan mengupas penampilan perjalanan yang diam-diam bisa merusak kenyamanan Anda dan apa yang harus dikenakan sebagai gantinya jika Anda menginginkan pemeriksaan keamanan yang lebih lancar, lebih sedikit menaiki tangga dan penerbangan yang jauh lebih baik. Mari kita mulai. Anda terlambat. Antrian di keamanan sangat panjang. Dan tepat ketika akhirnya giliran Anda. Anda terjebak membungkuk berjuang dengan sepatu bot bertali, sementara orang di belakang Anda mendesah cukup keras, sehingga seluruh terminal bisa mendengar. Kedengarannya familiar. Memilih sepatu yang salah untuk bandara bukan hanya ketidaknyamanan kecil. Itu bisa menggagalkan seluruh hari perjalanan Anda. Sepatu bot tinggi, sepatu kets dengan tali yang tak ada habisnya, sole chunky resleting aksen logam, apapun yang membuat Anda berhenti dan meraba-raba adalah lampu merah. Mereka akan memperlambat Anda, menahan antrean, atau memicu pemindai untuk pemeriksaan yang tidak Anda rencanakan. Dan sisi sebaliknya tidak lebih baik. Sandal jepit atau sandal tipis memang cepat dipakai. Tentu, tapi coba lari melintasi lantai licin berubin ketika gerbang Anda tiba-tiba berubah. Satu sepatu terlepas, Anda terpeleset, lengan melambai, penumpang menatap, dan itu jika Anda tidak jatuh dengan keras. Atau lebih buruk lagi, Anda berada di toilet bandara, kaki Anda tergelincir, dan sekarang Anda telanjang kaki di lantai itu. Penyesalan instan. Kaki juga membengkak di ketinggian. Mengubah sepatu yang pas menjadi panci presto. Dan dalam evakuasi darurat, pasangan yang salah bisa menjadi berbahaya, tersandung tali yang longgar, tergelincir menuruni tangga, atau mencoba berlari tanpa alas kaki melalui asap dan kekacauan. Jadi apa yang berhasil? Sepatu kets ringan, slip-on, sepatu lari dengan cengkeraman yang kuat. Mereka cepat dilepas di keamanan, cepat dipakai kembali dalam hitungan detik dan membuat Anda tetap kokoh secara harfiah. Baik Anda menghindari koneksi yang ketat atau bersiap untuk pendaratan yang bergejolak. Anda akhirnya melewati keamanan. Sepatu dilepas, nampan ditumpuk, tangan diangkat, lalu telanjang kaki di lantai bandara yang dingin dan licin yang telah melihat semuanya, mulai dari tumpahan kopi hingga noda misterius. Tanpa kaus kaki. Itulah kenyataan Anda. Kecuali jika Anda berada di jalur pemeriksaan cepat, sebagian besar bandara masih mengharuskan Anda melepas sepatu. Itu berarti kaus kaki Anda bukan sepatu kets. Anda adalah satu-satunya hal antara kaki Anda dan lantai publik itu. Itulah mengapa kaus kaki bukan hanya detail yang bisa diabaikan. Mereka penting. Bukan sembarang kaus kaki, tapi kaus kaki yang tepat. Kebanyakan orang memilih sesuatu yang lembut, elastis, dan mudah. Dan dalam penerbangan panjang, kenyamanan seperti itu sangat penting. Tapi kaus kaki melakukan lebih dari itu. Mereka adalah garis pertahanan pertama Anda untuk kenyamanan, kebersihan, dan bahkan kesehatan. Jika penerbangan Anda lebih dari 2 jam, kaus kaki kompresi adalah langkah cerdas. Mereka membantu sirkulasi darah Anda, menjaga pembengkakan tetap rendah, dan menurunkan risiko pembekuan darah. Terutama saat Anda duduk diam selama berjam-jam. Ini adalah salah satu hal yang tidak Anda sadari sampai Anda mendarat dan kaki Anda terasa seperti telah membesar 2 kali lipat. Dan, jika Anda termasuk tipe yang melepas sepatu di tengah penerbangan, yang jujur saja kebanyakan dari kita melakukannya, lakukanlah kebaikan untuk diri sendiri, kemas sepasang kaus kaki bersih. Mengenakan sepasang yang bersih setelah lepas landas terasa sangat menyenangkan. Terutama jika yang Anda kenakan saat melewati keamanan sudah melalui banyak hal. Baiklah, mari kita selesaikan ini.
Celana atau celana pendek dalam penerbangan sekilas celana pendek tampak seperti pilihan yang jelas. Mereka ringan bernapas dan membuat Anda tetap sejuk. Tapi pesawat mereka dingin. Dan maksud saya dingin secara tak terduga. Jika Anda pernah menghabiskan berjam-jam di bawah ventilasi yang meniupkan udara dingin ke lutut Anda tahu bagaimana rasanya. Jadi ya, celana menang setiap saat. Tapi bukan sembarang celana. Anda menginginkan sesuatu yang memenuhi 3 kriteria lembut elastis dan tidak membatasi. Pikirkan jogger atau celana chino yang ramah perjalanan. Apapun dengan pinggang yang longgar adalah nilai tambah terutama jika Anda cenderung kembung di tengah penerbangan yang kebanyakan dari kita alami. Pinggang ketat ikat pinggang kain kaku. Itu tidak boleh. Dan inilah sesuatu yang kebanyakan pelancong tidak pikirkan. Keamanan. Legging dan bahan sintetis lainnya sebenarnya dapat menempatkan Anda pada risiko serius jika terjadi kebakaran di dalam pesawat. Jadi, hindari bahan sintetis. Serat alami seperti katun atau wool adalah pilihan yang lebih cerdas dan aman dan tetap sangat nyaman untuk penerbangan jarak jauh. Ukuran juga penting. Celana, wide leg, mungkin terlihat stylish tetapi mereka adalah mimpi buruk saat transit. Mereka menyeret di lantai toilet, tersangkut di eskalator, dan mengumpulkan setiap kotoran bandara di sepanjang jalan. Tetap pada model tapered atau slim fit. Lebih bersih, lebih rapi, lebih aman. Dan inilah yang besar. Hindari jumpsuit atau romper. Mereka terlihat bagus sampai Anda berada di toilet pesawat yang sempit dan menyadari bahwa Anda harus melepas sebagian besar pakaian hanya untuk buang air kecil. Tidak ideal pada ketinggian 35.000 kaki. Ini bukan hal pertama yang kebanyakan orang pikirkan saat berkemas untuk penerbangan tetapi seharusnya begitu. Salah memilih pakaian dalam dan Anda akan merasakannya sepanjang perjalanan. Berjam-jam di kursi yang sempit, udara kabin yang kering, tidak ada ruang untuk bergerak. Itu sudah tidak nyaman. Sekarang tambahkan pakaian dalam yang terlalu ketat menjebak panas atau menahan kelembapan. Anda akan mengalami perjalanan yang menyedihkan. Inilah yang harus dihindari. Apapun yang sintetis yang tidak bernapas. Renda, shapewear, campuran yang ketat. Mereka terlihat bagus, tetapi di kabin bertekanan mereka berubah menjadi sauna pribadi. Pilihan terbaik Anda adalah katun wool merino atau microfiber yang menyerap kelembapan. Merek-merek seperti Uniqloism, The White Company, dan Icebreaker Merino membuat pilihan yang ramah perjalanan yang tetap sejuk kering dan bernapas bahkan saat pesawat Anda tidak. Dan jangan lupakan ukuran. Dalam penerbangan panjang tubuh Anda membengkak terutama pinggang dan pinggul Anda. Jadi apa yang terasa baik di pagi hari mungkin mulai menusuk di tengah penerbangan. Tips. Pilih satu ukuran lebih longgar dari biasanya untuk kenyamanan ekstra saat Anda terjebak di kursi selama berjam-jam. Juga selalu kemas sepasang cadangan di tas tangan Anda. Anda mungkin tidak berpikir Anda akan membutuhkannya sampai Anda benar-benar membutuhkannya. Seseorang pernah duduk selama penerbangan 10 jam dengan pakaian dalam yang lembab karena lupa membawa cadangan. Jangan menjadi orang itu. Anda sudah memikirkan sepatu, kaos kaki, dan celana. Sekarang mari kita lihat gambaran besarnya. Bagaimana Anda membangun pakaian yang berfungsi dari check-in hingga pendaratan. Mulailah dengan lapisan Anda. Kuncinya bukan fashion, melainkan fleksibilitas. Suhu pesawat berfluktuasi terus-menerus, dan Anda tidak pernah tahu apakah lounge gerbang akan terasa seperti kulkas atau sauna. Jadi gunakan pakaian berlapis yang dapat Anda tambahkan atau lepas dengan mudah. Kaos dasar. Kaos leher bulat ringan dan jaket luar yang bernapas memberi Anda pilihan tanpa menambah beban. Sekarang tentang lapisan luar itu. Pilih jaket dengan penyimpanan yang sesungguhnya. Bukan hanya saku kecil yang hanya bisa menampung balsem bibir tetapi yang dalam dan berit-sleting. Anda akan terkejut berapa banyak berat yang dapat Anda pindahkan dari tas tangan Anda, power bank, pengisi daya ponsel, bahkan mungkin charger laptop Anda. Itu tidak akan secara ajaib melewati keamanan, tetapi akan membantu Anda menghindari momen canggung tas Anda melebihi batas di timbangan check-in. Dan, ya, Anda harus melepas jaket itu di pos pemeriksaan keamanan jadi jaga agar saku Anda tetap teratur. Jangan menjadi orang yang mengobrak-abrik kabel acak sementara antrean terhenti di belakang Anda. Untuk warna, pilih warna netral.
Pilih warna gelap, bukan karena terlihat stylish meskipun memang begitu, tetapi karena turbulensi dan kopi tidak peduli seberapa lucu pakaian Anda, nada gelap memaafkan tumpahan. Kain tahan kusut tetap rapi bahkan setelah berjam-jam duduk. Dan inilah sesuatu yang orang sering tidak katakan dengan lantang, tetapi itu penting. Cara Anda berpakaian dapat memengaruhi cara Anda diperlakukan. Banyak penumpang di forum The Online telah berbagi bahwa ketika mereka berpakaian rapi, pikirkan sepatu bersih, kemeja berkerah, pakaian rapi tapi sederhana. Mereka mendapatkan lebih sedikit pertanyaan di imigrasi, check-in, yang lebih lancar, bahkan tindakan kebaikan acak dari staf dan pelancong lain. Seseorang bahkan mengatakan mereka dikira sebagai awak maskapai hanya karena mereka terlihat profesional. Jadi ini bukan tentang mengesankan siapapun, tetapi terlihat intentional, dan rapi itu bisa sangat membantu di tempat di mana kesan pertama terjadi dalam hitungan detik. Aksesori jaga agar tetap sederhana. 1 jam tangan anting kecil jika Anda memakainya, tidak ada yang besar, tidak ada yang memicu detektor logam. Hindari ikat pinggang jika bisa. Anda harus melepasnya di pos pemeriksaan keamanan. Dan tidak ada yang ingin meraba-raba gesper sementara antrean bergerak maju di belakang mereka. Karena pada akhirnya pakaian bandara yang bagus bukan hanya tentang penampilan yang bagus. Ini tentang bergerak cerdas, tetap nyaman, dan siap untuk apapun yang dilemparkan perjalanan kepada Anda. Mari kita bicara tentang pakaian penerbangan yang terdengar bagus secara teori, tetapi hancur pada ketinggian 35.000 kaki. Salah satu pelanggar terbesar adalah pakaian yang menjebak bau. Kain seperti polyester dan rayon mungkin terasa ringan, tetapi setelah berjam-jam di kabin yang kering dan sempit, mereka mulai menahan keringat dan bau. Jika Anda terbang jarak jauh atau hanya cukup sial untuk terjebak di apron, Anda akan senang telah memilih sesuatu yang bernapas. Berikutnya pakaian yang tidak beradaptasi. Atasan yang terasa baik pada jam 8 pagi mungkin mulai memotong tulang rusuk Anda pada jam ketiga. Pinggang ketat, jahitan gatal, kerah kaku. Mereka tidak cocok dengan postur pesawat. Hal yang sama berlaku untuk detail yang rewel. Tali yang terlepas, kancing yang lepas, lengan yang tidak pernah pas. Jika Anda menyesuaikan pakaian Anda lebih dari sabuk pengaman Anda, mereka tidak ramah penerbangan. Dan ingat apa yang kami sebutkan sebelumnya tentang legging, itu mungkin mengejutkan Anda. Mereka nyaman ya, tetapi banyak yang terbuat dari serat sintetis yang tidak hanya terbakar, mereka meleleh dalam kemungkinan yang jarang, tetapi sangat nyata dari kebakaran atau evakuasi darurat di dalam pesawat. Bahan-bahan tersebut dapat menempel pada kulit Anda dan menyebabkan cedera yang jauh lebih serius daripada katun atau wol. Ini bukan hanya cerita rakyat perjalanan. Ini disorot oleh jurnalis penerbangan Christine Negroni dalam sebuah wawancara yang dikutip oleh The New York Times. Nasihatnya, hindari kain buatan sama sekali saat terbang. Ini bukan sesuatu yang ingin dibayangkan siapapun, tetapi jika Anda peduli tentang terbang dengan cerdas, itu patut dipikirkan. Pakaian baru, hati-hati. Hanya karena terlihat bagus di cermin tidak berarti itu tahan terhadap 6 jam duduk berkeringat atau meregang. Lakukan uji coba di rumah sebelum penerbangan Anda. Diri Anda di masa depan akan berterima kasih. Sekarang ada sesuatu yang kurang jelas. Seberapa ekstrem atau mencoloknya pakaian Anda terkadang dapat menarik perhatian yang salah di bandara. Banyak pengguna forum .online telah berbagi bahwa mengenakan gaya yang sangat edgy, jeans robek, kaos band metal, sepatu bot tempur, jaket berduri, membuat mereka lebih mungkin dipilih secara acak untuk pemeriksaan ekstra. Seseorang bahkan mengatakan bahwa setelah beralih ke penampilan perjalanan yang lebih santai, jogger polos, sweater lembut, dan tato tertutup, pemeriksaan ekstra itu praktis berhenti. Dan sementara kita membicarakannya, mari kita bicara tentang celana pendek. Ya, mereka mudah dan sejuk, tetapi mereka tidak dibuat untuk terbang. Pertama, pesawat itu dingin. Seperti dingin yang mengejutkan. Anda mungkin baik-baik saja saat boarding, tetapi 3 jam kemudian Anda akan meringkuk di bawah selimut maskapai, setipis kertas, bertanya-tanya, mengapa Anda tidak memakai celana? Kedua, kursi kabin bukanlah permukaan yang paling bersih. Dan celana pendek berarti lebih banyak kontak kulit langsung dengan tempat-tempat yang telah diduduki ribuan orang sebelum Anda. Tidak bagus. Dan kemudian ada sisi sosialnya. Seseorang di forum .online
Tidak menahan diri, saya tidak ingin kaki berbulu seseorang menyentuh saya. Bahkan jika mereka tidak menyentuh itu hanya menjijikkan untuk dilihat. Adil atau tidak, orang-orang di sekitar Anda memperhatikan. Dan di tempat yang sempit, berpakaian sedikit lebih sopan membuat perbedaan. Intinya, jika pakaian Anda akan tidak nyaman saat penundaan mengganggu di kursi tengah atau bahkan sedikit canggung saat evakuasi, mungkin pertimbangkan kembali. Terbanglah dengan sesuatu yang mendukung Anda menghormati ruang Anda dan ruang orang lain, dan Anda akan mendarat dalam suasana hati yang jauh lebih baik. Anda memiliki pakaian bandara yang sempurna, jogger nyaman, sepatu cat slip-on, tetapi jam tangan itu, anting-anting itu, atau bahkan AirTag, dapat mengubah Anda menjadi VIP di antrean keamanan karena alasan yang salah. Ambil aksesori jam tangan pintar Anda yang ramping atau cincin chunky. Stylish tentu, tetapi bagi pemindai keamanan itu masalah. Bayangkan ini, seorang pria lupa AirTag di saku jaketnya. Tiba-tiba keamanan menandainya sebagai mencurigakan. Itu berarti pencarian tas selama 10 menit, sementara dia berkeringat dan ketinggalan membeli kopi. Langkah cerdas, masukkan benda logam, cincin kalung ikat pinggang, ke dalam kantong beresleting sebelum Anda masuk antrean. Ini cepat teratur dan membuat Anda tetap bergerak. Bonus, hindari ikat pinggang logam untuk ikat pinggang kain seperti ikat pinggang Patagonia. Tidak ada alarm, semua kenyamanan. Sekarang perangkat medis pompa insulin prostesis port. Anda boleh membawanya, tetapi jangan biarkan petugas keamanan menebak apa yang ada di balik baju Anda. Beritahu petugas di awal dan bawa kartu pemberitahuan dari TSA.gov. Seorang pelancong yang saya kenal dengan mudah melewati pemeriksaan dengan catatan singkat untuk pompa insulinnya. Tanpa itu, penundaan 15 menit. Aturan bervariasi. Bandara Heathrow mungkin akan membiarkan Anda lewat, tetapi pemindai di Singapura bisa pilih-pilih. Periksa panduan keamanan dan maskapai sebelum Anda terbang. Hal kecil, penundaan besar. Kemas dengan cerdas, persiapkan sebelumnya, dan Anda akan melewati keamanan seperti seorang profesional. Begitulah tentang perjalanan udara. Begitu banyak hal di luar kendali Anda. Tetapi apa yang Anda kenakan itu semua milik Anda. Dan ketika Anda berpakaian dengan sedikit strategi, kenyamanan, fungsi, dan sedikit akal sehat, Anda akan merasakannya di antrean keamanan di kursi Anda, bahkan saat Anda berlomba untuk membuat koneksi itu. Jadi lain kali Anda berkemas, jangan hanya memikirkan kemana Anda akan pergi, pikirkan tentang bagaimana Anda sampai di sana. Pakaian yang cerdas tidak akan memperbaiki penerbangan yang tertunda, tetapi pasti akan membuat penantian jauh lebih mudah. Jika Anda memiliki pakaian bandara andalan atau kegagalan .travel wardrobe yang tidak akan pernah Anda lupakan, tinggalkan di kolom komentar. Saya ingin mendengarnya. Dan jika ini membantu Anda memikirkan kembali apa yang akan Anda kenakan pada penerbangan berikutnya, jangan lupa untuk suka dan berlangganan kanal Tika Ariza Putri untuk tips perjalanan cerdas lainnya. Terima kasih banyak.